Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Abatasa dengan info-info terbaru seputar dunia pendidikan di tanah air. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terupdate-nya setiap hari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Benarkah guru yang telah passing grade P3K 2021 belum sepenuhnya aman? Sebelumnya kita simak dulu pernyataan dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril bahwa ada 60% yang kami analisis Pemda yang dalam kondisi yang tidak aman. Artinya guru yang lulus passing grade itu jumlahnya lebih besar daripada formasi yang disediakan. Dengan kata lain, formasinya lebih kecil walaupun sudah digabung 2021 ditambah usulan formasi 2022. Nah, mari kita lihat kembali hasil seleksi guru ASN P3K di tahun 2021. Di sini ada angka 506.252 formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah. Dari total formasi sekitar 1.002.616 formasi. Kemudian dari seleksi P3K di tahun 2021 terdapat 293.860 yang telah mendapat formasi, dan ini menyisakan sekitar 212.392 sisa formasi yang belum terisi, artinya masih kosong. Nah, kemudian dari seleksi tersebut juga menghasilkan sekitar 193.954 guru yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Nah, kemudian juga dari 925.637 pelamar, maka ada sisa 437.823 guru yang belum lulus. Dan ini akan bersama-sama nanti mengikuti seleksi ASN di tahun 2022. Nah, kemudian dari 193.954 ini yang termasuk ke dalam guru lulus passing grade akan mengisi sebagai prioritas pertama di seleksi ASN tahun 2022. Nah, ini teman-teman yang harus kita pahami juga ya. Ini data dari Kemendikbudristek bahwa ada posisi daerah yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Nah, untuk posisi yang sangat aman ini, sisa formasinya jauh lebih besar dibanding guru yang sudah lulus passing grade, yaitu sebanyak 98 instansi atau 19%. Kemudian di posisi aman ya, ini sisa formasinya sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade, yaitu sekitar 105 instansi atau 21%. Kemudian di posisi yang tidak aman, nah ini Bapak Ibu yang harus kita cermati juga. Untuk posisi tidak aman bahwa sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade atau 122 instansi, sekitar 24%. Nah, ini yang sangat merah ini ya, sangat tidak aman, yaitu daerah yang sisa formasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade, sekitar 181 instansi atau 36%. Nah, ini perbandingan antara jumlah guru yang telah lulus passing grade kemudian dibandingkan dengan daerah yang menampung ya, guna kesediaan formasi ya untuk menampung guru lulus passing grade ini. Nah, di sini jika melihat data, alangkah bahagianya untuk guru-guru yang ada di daerah yang sangat aman dan aman ya. Dan pada intinya adalah bagaimana Pemda bisa mengajukan formasi yang lebih banyak
agar guru-guru yang telah lulus passing grade ini bisa menempati formasi di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian teman-teman, Bapak dan Ibu guru, terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, yang pertama ini ada penempatan lulus guru passing grade atau masuk ke prioritas 1, di mana penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, di mana kalau kita lihat pesertanya adalah guru lulus passing grade pada seleksi ASN P3K guru tahun 2021, baik itu passing grade 1, 2, dan 3. Nah, jika masih terdapat formasi, maka akan diisi oleh guru dari prioritas kedua dan ketiga. Seleksi ini berupa kesesuaian atau verifikasi. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, di mana pesertanya adalah THK 2 yang belum lulus seleksi, kemudian guru honorer negeri yang lebih dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik yang belum mencapai nilai ambang batas ya pada seleksi P3K di tahun 2021. Nah, kemudian jika masih tersedia formasi, maka nanti akan diisi oleh pelamar umum melalui tes yang akan dilakukan melalui metode CAT, yaitu seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, seleksi pada peserta umum ini yaitu ada guru honorer negeri yang kurang dari 3 tahun dan terdaftar pada Dapodik. Kemudian yang kedua lulusan PPG, dan ketiga guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini berdasarkan formasi yang tersedia di daerahnya masing-masing. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah atau Pemda untuk melakukan pengajuan formasi untuk guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sebab hingga saat ini persentase daerah dengan kategori pengajuan formasi tidak aman masih lebih besar dari daerah dengan kategori pengajuan formasi aman. Jika melihat dari populasi guru yang lulus passing grade tapi belum mendapatkan formasi, yakni sekitar 193.954 orang, maka hanya 10,4% yang berada di daerah dengan kategori aman dalam pengajuan formasinya. Sementara sisanya sebanyak 173.845 guru berada di daerah dengan kategori tidak aman. Nah, menurut Dirjen Iwan bahwa ini adalah kunci, sekali lagi Bapak dan Ibu, yang perlu kita dorong sama-sama. Tentunya yang paling ideal bisa 100% dari kebutuhan itu bisa diajukan, sehingga kemudian bisa menyelesaikan untuk ASN P3K guru di tahun ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.